Salve sahabat Katoliko keren, selamat datang di negeri Matador, Spanyol. Hore! Seperti apa ya kehidupan saudara-saudari kita umat Katolik di negara Spanyol? Salah satu negara misionaris Katolik yang hebat dan tangguh dari benua Eropa. Dan bagaimana sejarah masuknya iman Katolik di negara Spanyol? Inilah dia, Jelajah Umat Katolik episode spesial Spanyol. 1. Sejarah. Masuknya iman Katolik ke Spanyol tercatat juga dalam Alkitab, yaitu Roma bab 15 ayat 28. Di situ dikatakan Santo Paulus pergi ke Hispania untuk memberitakan Injil di sana setelah mengunjungi Roma sepanjang jalan. Hal ini sebagai awal mula kekristenan di Spanyol hingga mengakar kuat dan menjadi mayoritas. Jumlah penduduk Spanyol yang memberi diri dibaptis menjadi Katolik semakin bertambah banyak. Pada abad ke-5 hingga ke-7, sekitar 30 sinode diadakan di Keuskupan Agung Toledo untuk mengatur dan menstandarisasi serta menetapkan keseragaman liturgi di seluruh kerajaan Spanyol. Hingga pada tahun 705-715, Kekhalifahan Umayyah datang menaklukkan wilayah Spanyol. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, Suriah. Banyak gedung gereja Katolik di Spanyol kala itu direbut dan diubah menjadi masjid. Pada awalnya, orang-orang Islam dan Katolik hidup berdampingan secara damai di bawah pemerintahan Islam seperti di Al-Andalus dengan banyak contoh pernikahan antar agama. Namun pada tahun 1147, mulai terjadi intoleransi terhadap umat Katolik sendiri di Spanyol dan diperhadapkan pada beberapa pilihan, yaitu meninggalkan iman Katolik atau mati karena bertahan dengan iman. Jika tidak mau, dipersilakan keluar dari negara Spanyol. Tak hanya umat Katolik, banyak umat Yahudi Spanyol pun melarikan diri kala itu ke Afrika Utara dan Spanyol. Hal ini membuat Paus di Roma menentang kekhalifahan Umayyah di Spanyol dan mengutus pasukan armada Katolik untuk merebut kembali Eropa termasuk Spanyol dari kekhalifahan seperti Umayyah dan Utsmaniyah. Reconquista adalah proses panjang di mana umat Katolik merebut kembali Spanyol dari kekhalifahan Umayyah pada tahun 1492. Inkuisisi Spanyol didirikan pada tahun 1478 untuk menyelesaikan pemurnian agama di semenanjung Iberia. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1571, terjadi pertempuran di Lepanto antara pasukan Muslim Arab dan Katolik Eropa. Jumlah pasukan Muslim telah melampaui jumlah pasukan Katolik. Namun berkat doa Rosario dari seluruh umat Katolik di Eropa, pasukan Katolik berhasil menang hingga iman Katolik berhasil ditegakkan kembali di Eropa termasuk Spanyol, kecuali Konstantinopel yang gagal direbut kembali dan menjadi bangsa Turki. Bunda Maria membela anak-anaknya yang teraniaya. Spanyol kembali menjadi negara Katolik dan banyak masjid yang dulunya memang adalah gereja dikembalikan fungsinya menjadi gereja seperti Gereja Katolik de El Salvador, Toledo yang awalnya memang gereja, kemudian direbut kekhalifahan Umayyah dan diubah menjadi masjid. Setelah berakhirnya kekhalifahan, dikembalikan fungsinya menjadi gereja. Ada juga Gereja Katolik Katedral Cordoba yang awalnya merupakan gereja yang dibangun oleh kerajaan Visigot, namun sejak kekhalifahan Umayyah berkuasa, gereja ini dibagi menjadi dua sisi fungsi, yaitu sisi gereja dan sisi masjid selama 7 abad. Hingga kekhalifahan membeli bagian sisi gereja dan mengubahnya menjadi masjid agung secara penuh. Namun, setelah Cordoba direbut kembali dari kekhalifahan, Raja Ferdinand III dari Castilla mengembalikan fungsinya menjadi gereja katedral secara penuh. Di sisi lain ada juga beberapa bangunan yang memang awalnya bangunan masjid, juga diubah menjadi gereja karena kekuasaan penuh dari kerajaan Spanyol bagi negaranya dan karena wilayah tersebut telah ditinggalkan kekhalifahan, seperti Masjid Bab Al-Mardum Toledo yang diubah menjadi Gereja Katolik Cristo de la Luz Toledo.
Pada abad-abad berikutnya, Spanyol melihat dirinya sebagai benteng Katolik yang kuat. Misionari Spanyol banyak yang pergi ke negara-negara lain, membawa dan menyebarkan agama Katolik seperti ke benua Amerika, Filipina, bahkan Indonesia, dan sempat menyebarkan misi walau tak selama Portugis, khususnya di wilayah Keuskupan Manado, Sulawesi Utara, mendirikan berbagai misi di tanah yang baru dijajah. Seperti pesan Yesus, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil serta baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misi ini berfungsi sebagai basis untuk mengelola koloni sekaligus menyebarkan agama Katolik. Pada tahun 1882, Spanyol membangun sebuah gedung gereja Katolik raksasa di Barcelona. Gereja tersebut bernama Gereja Katolik Basilika Sagrada Familia atau dalam bahasa Indonesia Gereja Katolik Paroki Basilika Keluarga Kudus. Gereja ini masih dalam proses pembangunan hingga saat ini, bahkan lamanya proses pembangunan mengalahkan lamanya proses pembangunan tembok raksasa Cina. Proses pembangunan gereja ini memakan waktu sekitar 150 tahun dan diperkirakan selesai pada tahun 2026. Meskipun bangunan gereja ini masih dibangun, namun telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO sejak tahun 2005, bahkan menjadi gereja terbesar di dunia jika dilihat berdasarkan tinggi bangunan gereja. Pada tahun 1961, Bunda Maria bersama Malaikat Agung Mikael menampakkan diri kepada 4 siswa sekolahan di desa San Sebastian de Garabandal di pegunungan Penasagra di komunitas otonom Cantabria di Spanyol Utara. Penampakan ini membuat heboh negeri Matador, lalu diselidiki oleh gereja dengan membawa para imam, dokter, dan psikolog untuk mewawancarai keempat anak ini. Hasilnya, penampakan ini sungguh terjadi dan di tahun 2018 diangkat dalam sebuah film berjudul Garabandal Only God Knows yang telah dirilis di bioskop-bioskop internasional. Pada tahun 2010, Paus Benediktus ke-16 mendedikasikan basilika ini walau masih dalam proses pengerjaan kepada keluarga kudus di Nazaret, yaitu Yesus, Maria, dan Yosef. Setelah Konsili Vatikan II, pengaruh gereja yang besar terhadap negara dipisahkan. Kini, umat Katolik Spanyol terus menghidupi iman mereka dan hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai agama dengan damai. 2. Wilayah gerejawi. Statistik Gereja Katolik Spanyol tahun 2018, pembagian wilayah gerejawi Spanyol sebagai berikut. Yang pertama, untuk umat Katolik Ritus Latin Roma seperti umat Katolik Indonesia, terdiri atas 68 keuskupan di Spanyol dan 1 ordinariat militer. Kemudian ada Ritus Latin Mozarabik yang terdiri atas 1 keuskupan, yaitu Keuskupan Agung Toledo. Nah, sahabat Katolik keren, berbeda dengan Ritus Latin Roma yang kita gunakan seperti umat Katolik Indonesia, Ritus Latin Mozarabik memiliki ciri khasnya dalam liturgi peribadatannya, di mana ini merupakan Ritus Latin khas dari Keuskupan Agung Toledo di Spanyol. Kemudian Ritus Timur tanpa ordinari, yaitu semua Ritus Timur yang ada di negara Spanyol terdiri atas 1 ordinariat Ritus Timur. Statistik Gereja Katolik Spanyol tahun 2018, jumlah paroki mencapai 22.784 paroki. 3. Birawan dan birawati. Statistik Gereja Katolik Spanyol tahun 2018, biarawan dan birawati yang melayani umat Katolik di negara Spanyol sebagai berikut: 20.631 pastor, 495 diakon, 9.989 frater, dan 40.614 suster. 4. Umat. Demografi agama penduduk negara Spanyol tahun 2018, data paling terbaru sebagai berikut. 90% dari penduduk Spanyol merupakan Katolik, 5% merupakan ateis, dan 4% merupakan Islam, serta 1% sisanya merupakan Protestan dan agama lainnya. Kita masuk pada kekatolikan di negara Spanyol. Statistik Gereja Katolik Spanyol tahun 2018, jumlah umat Katolik mencapai 41.353.112 umat, atau 90% dari penduduk Spanyol yang berjumlah 46,7 juta jiwa, menjadikan Spanyol sebagai negara Katolik terbesar ke-8 di dunia. Jumlah umat Katolik Spanyol 5 kali lipat dari jumlah umat Katolik Indonesia yang berjumlah 8,3 juta umat. Data resmi dari gereja, di tahun
2005, jumlah umat Katolik Spanyol hanya mencapai 37,2 juta umat atau 88% dari penduduk. Di tahun 2018, naik menjadi 41,4 juta umat atau dari segi persentase juga naik menjadi 90% dari penduduk, di mana 4,2 juta umat baru dalam 13 tahun terakhir. 5. Gedung gereja. Berikut ini gedung-gedung gereja Katolik yang megah dan indah di negara Spanyol. Kami bagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, gedung gereja Katolik Spanyol yang berstatus sebagai situs warisan dunia UNESCO. Ada 73 gereja. Banyak ya. Beberapa di antaranya yaitu Gereja Katolik Paroki Basilika Sagrada Familia Barcelona, di mana gereja Katolik ini merupakan gereja terbesar di dunia berdasarkan tinggi bangunan gereja. Dan gereja ini dibangun selama 150 tahun dan sampai saat ini masih dalam proses pembangunan. Kemudian ada Gereja Katolik Paroki Basilika de San Lorenzo Madrid yang terletak di ibu kota negara Spanyol, yaitu Madrid. Ada juga Gereja Katolik Paroki Katedral de Santa Maria de la Sede, Sevilla, di mana merupakan gereja katedral pusat dari Keuskupan Sevilla. Ada juga Gereja Katolik Paroki Katedral Primada de Santa Maria de la Asunción, Toledo, di mana merupakan pusat dari Keuskupan Agung Toledo yang memakai ritus Latin Mozarabik. Dan yang terakhir, Gereja Katolik Paroki Katedral de El Salvador de la Seo, Zaragoza, di mana gereja katedral ini merupakan pusat dari Keuskupan Zaragoza. Kita masuk pada gedung gereja Katolik yang berstatus sebagai situs peziarahan nasional. Ada 3 gereja, yaitu Gereja Katolik Paroki satu diantaranya yaitu Gereja Katolik Paroki Basilika Nuestra Señora de Atocha, Madrid. Kemudian kita masuk pada gedung-gedung gereja Katolik di negara Spanyol yang berstatus sebagai basilika. Ada 128 gereja. Satu diantaranya yaitu Gereja Katolik Paroki Basilika Valencia, di mana di gereja basilika ini disimpan cawan peninggalan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam perjamuan yang terakhir. Kemudian yang terakhir ada gedung-gedung gereja Katolik Spanyol yang berstatus sebagai katedral. Ada 107 gereja. 2 diantaranya yaitu Gereja Katolik Paroki Katedral Santa Maria diangkat ke surga, Granada. Dan yang terakhir Gereja Katolik Paroki Katedral Santiago de Compostela, di mana merupakan pusat dari Keuskupan Santiago de Compostela. Ya, sahabat Katoliku keren, itulah dia jelajah umat Katolik Spanyol. Hebat ya umat Katolik Spanyol. Semoga kiranya umat Katolik Spanyol terus bertumbuh dan maju, dan semoga kiranya Spanyol terus menjadi cahaya bagi negara-negara lain di benua Eropa. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di jelajah umat Katolik episode selanjutnya. Salve Katoliku keren.